Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deniala dengan nomor induk mahasiswa 11076200198 dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video ini, saya akan membahas mengenai kurikulum 1975. Selamat menyaksikan. Kurikulum 1975 didasarkan pada prinsip-prinsip pendidikan nasional yang mengedepankan pembangunan manusia Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat, mandiri, dan bertanggung jawab. Pada kata pengantar kurikulum 1975, Menteri Pendidikan Republik Indonesia, Syarif Tajab menjelaskan mengenai latar belakang diterapkan kurikulum 1975 sebagai pedoman pelaksanaan pengajaran di sekolah. Penjelasan tersebut yaitu sejak 1969, di negara Indonesia telah banyak perubahan yang terjadi sebagai akibat lajunya pembangunan nasional yang memiliki dampak baru terhadap program pendidikan Indonesia. Hal-hal yang mempengaruhi program maupun kebijaksanaan pemerintah yang menyebabkan pembaruan tersebut ialah selama Pelita 1 yang dimulai pada tahun 1969, telah banyak timbul gagasan baru tentang pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Adanya kebijaksanaan pemerintahan di bidang pendidikan nasional yang digariskan dalam garis besar haluan negara yang berbunyi, mengejar ketertinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mempercepat lajunya pembangunan. Lalu adanya hasil analisis dan penilaian pendidikan nasional oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mendorong pemerintah untuk meninjau kebijakan pendidikan nasional. Ada juga keluhan masyarakat tentang mutu lulusan pendidikan untuk meninjau sistem yang kini sedang berlaku. Jadi pada kurikulum 1968, hal-hal yang merupakan faktor kebijakan pemerintah yang berkembang dalam rangka pembangunan nasional tersebut belum diperhitungkan, sehingga diperlukan peninjauan terhadap kurikulum 1968 agar sesuai dengan tuntutan masyarakat yang sedang membangun. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka disusunlah kurikulum 1975 sebagai upaya untuk mewujudkan strategi pembangunan di bawah pemerintahan Orde Baru dengan program Pelita dan Repelita. Kurikulum 1975 sebagai pengganti kurikulum 1968 menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu berorientasi pada tujuan. Pada hal ini, pemerintah merumuskan tujuan-tujuan yang harus dikuasai siswa yang lebih dikenal dengan hierarki tujuan pendidikan, yang meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum, dan tujuan instruksional khusus. Yang kedua, menganut pendekatan integratif, dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang integratif. Yang ketiga, menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Yang keempat, menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional dan disingkat PSSI. Kurikulum 1975 juga memiliki prinsip dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon dan latihan. Pembelajaran lebih banyak menggunakan teori behaviorisme, yakni memandang keberhasilan ditentukan oleh lingkungan dengan stimulus dari luar, yang dalam hal ini yaitu sekolah dan guru. Kurikulum 1975 memiliki komponen yaitu yang pertama, tujuan instruksional. Berlaku mulai jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Tujuan institusional adalah tujuan yang hendak dicapai lembaga dalam melaksanakan program pendidikannya. Yang kedua ada struktur program kurikulum. Struktur program merupakan kerangka umum program yang akan diberikan pada setiap sekolah. Yang ketiga ada garis-garis besar program pengajaran dan disingkat GBPP, yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan program pengajaran, yaitu ada tujuan kurikuler, yakni tujuan yang harus dicapai setelah mengikuti program pengajaran yang bersangkutan selama masa pendidikan. Ada tujuan institusional umum, yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam setiap tahun pelajaran, baik dalam satu semester maupun satu tahun.
Selanjutnya ada pokok bahasan yang harus dikembangkan untuk dijadikan bahan pelajaran bagi para siswa agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang terakhir ada urutan penyampaian bahan pelajaran dari tahun pelajaran 1 ke tahun pelajaran berikutnya dan dari semester 1 ke semester berikutnya. Yang terakhir ada sistem PPSI yang diterapkan pada kurikulum 1975. Sistem PPSI berpandangan bahwa program belajar mengajar sebagai suatu sistem yang senantiasa diarahkan pada pencapaian tujuan. Sistem pembelajaran dengan pendekatan sistem institusional inilah yang merupakan pembaharuan dalam sistem pengajaran di Indonesia. PPSI merupakan sistem yang saling berkaitan dari satu instruksi yang terdiri atas urutan dan desain tugas yang progresif bagi individu dalam belajar. Penilaian selanjutnya ada penilaian dalam kurikulum 1975. Kurikulum 1975 mengimplementasikan sistem instruksional pengembangan prosedur atau disingkat PSSI sebagai dasar penilaian. PSSI mencakup perumusan tujuan, pengembangan alat penilaian, proses kegiatan belajar siswa, program kegiatan guru, pelaksanaan program, dan perbaikan atau revisi. Penilaian dalam kurikulum 1975 menggunakan Criterion Reference Test atau disingkat CRT, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur efektivitas program dan pelaksanaan pengajaran. Melalui pelaksanaan PSSI, penilaian diberikan pada setiap akhir pelajaran atau pada akhir satuan pelajaran tertentu. Inilah yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya yang memberikan penilaian pada akhir semester atau akhir tahun saja. Sebagai suatu lembaga pendidikan, memerlukan pengelolaan yang terarah, baik yang digunakan oleh para guru, administrator sekolah, maupun para pengamat sekolah. Teknik supervisi dan administrasi sekolah ini dapat dipelajari pada pedoman pelaksanaan kurikulum tentang supervisi dan administrasi. Adapun mata pelajaran pada kurikulum 1975 yaitu terdiri dari 9 mata pelajaran. Yang pertama ada pendidikan agama, yang kedua pendidikan moral Pancasila, yang ketiga ada bahasa Indonesia, yang keempat ilmu pengetahuan sosial, yang kelima ada matematika, yang keenam ada ilmu pengetahuan alam, yang ketujuh ada olahraga dan kesehatan, yang kedelapan kesenian, dan yang terakhir keterampilan khusus. Berdasarkan catatan Darmaningtyas dalam pendidikan yang memiskinkan diterbitkan tahun 2004, kurikulum 1975 menjadi kurikulum pertama Orde Baru yang menekankan indoktrinasi ideologi Pancasila untuk memperkenalkan konsep butir-butir Pancasila yang menjadi awal praktik pengajaran melalui sistem hafalan. Doni Kusuma dalam bukunya Pendidikan Karakter yang diterbitkan tahun 2007 menyebutkan bahwa pendidikan Pancasila bagi rezim Orde Baru memang sangat fundamental. Upaya pemerintah membudidayakan Pancasila sebagai ideologi bangsa mulai ditempuh dengan cara mewajibkan mata pelajaran khusus seperti pendidikan moral Pancasila sejak penerapan kurikulum 1975. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan kurikulum 1975. Yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan. Kurikulum 1975 memiliki fokus yang jelas pada penetapan tujuan pendidikan sebagai pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Hal ini membantu mengarahkan upaya pendidikan secara lebih terarah dan terukur. Yang kedua, pendekatan integratif. Kurikulum 1975 mendorong pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dan konten pembelajaran. Pendekatan ini membantu siswa memahami hubungan antara berbagai bidang pengetahuan dan mengembangkan pemahaman yang lebih holistik. Dan yang terakhir yaitu menekankan efisiensi dan efektivitas. Kurikulum 1975 memberikan perhatian khusus pada penggunaan sumber daya pendidikan secara efisien dan efektif. Kurikulum ini berupaya memaksimalkan hasil belajar siswa dengan memperhatikan penggunaan waktu dan daya yang tersedia. Untuk pembahasan terakhir yaitu mengenai kekurangan kurikulum 1975.
Yang pertama yaitu terlalu berfokus pada psikologi tingkah laku. Kurikulum 1975 sangat dipengaruhi oleh psikologi tingkah laku, khususnya teori behaviorisme. Pendekatan ini mungkin mengabaikan aspek-aspek penting lainnya dalam pembelajaran seperti pemahaman konseptual dan penerapan kreativitas. Yang kedua, kurangnya penekanan pada pengembangan keterampilan non-akademik. Kurikulum 1975 mungkin cenderung mengabaikan pengembangan keterampilan non-akademik seperti keterampilan sosial, keterampilan kritis, dan keterampilan berpikir kreatif. Hal ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam perkembangan siswa. Yang ketiga, kurangnya fleksibilitas. Kurikulum 1975 mungkin terlalu kaku dan kurang memberikan ruang bagi kebutuhan dan minat individu siswa. Kurangnya fleksibilitas dalam penyusunan kurikulum dapat menghambat kemampuan siswa untuk mengembangkan potensi mereka secara penuh. Begitulah pembahasan dari kurikulum 1975. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.